Ketika kamu bersedih karena dia udah cuekin kamu, tanpa kamu sadari kamu telah menurunkan frekuensi kamu. Jadi yang ini sepengetahuan kamu aja ya, buat kamu tahu aja ya, kita itu akan menarik orang yang sefrekuensi sama kita. Kalau orang itu udah nggak mau sama kita, berarti kita udah nggak sefrekuensi lagi sama dia. Entah banyak faktor yang lainnya. Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini, mau menonton video ini. Dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam meraih impian kalian, cita-cita kalian, harapan kalian. Dan bagi kamu yang saat ini sedang bersedih hatinya, sedang lagi dalam banyak masalah, aku doakan semoga kalian tetap bangkit dari kesedihan kalian, kalian menemukan kebahagiaan kalian. Dan bagi kalian yang sedang lagi dalam banyak masalah, aku doakan semoga kalian dapat menemukan jalan keluarnya dan kalian tetap kembali ceria lagi. Nah, di video kali ini ditujukan bagi kalian yang saat ini sedang mengejar-ngejar sesuatu. Misalkan mengejar-ngejar mantan kalian buat agar dia balikan lagi sama kamu, atau mengejar-ngejar seseorang yang kalian suka banget tetapi dianya cuek sama kamu, udah ngechat, udah telepon tetapi dianya nggak respon sama kamu. Disclaimer dulu, jadi video yang aku bagikan ini adalah apa yang aku lihat dari kehidupan aku, dari pengalaman aku. Dan bagi kalian yang memiliki pengalaman yang berbeda, yang mungkin gak cocok juga sama aku atau gak setuju sama aku, gak apa-apa, kalian boleh meninggalkan di kolom komentar, kalian share buat orang lain, karena pengalaman kita itu bakalan jadi pelajaran buat orang lain, supaya orang lain itu mau lebih bersemangat, lebih berbahagia, membantu mereka untuk menemukan kebahagiaan mereka. Dan hitung-hitung itu juga berbagi kebahagiaan. Dan kalau kalian punya cerita yang menarik, silakan kalian berbagi di kolom komentar. So, kita kembali lagi, video ini ditujukan bagi kamu yang mengejar-ngejar mantan pacar kamu biar dia balikan sama kamu lagi, atau mengejar-ngejar orang yang kamu suka banget sama dia tapi dia nggak mau, kayaknya dia cuek sama kamu gitu. Nah, ini aku kasih tahu sebelum aku bahas, kalau yang aku lihat kebanyakan mungkin mantan atau orang yang kita suka itu, kalau dia nggak chat kita itu mungkin banyak banyak faktor sih. Kalau kita udah berusaha, udah memohon-mohon tapi dia tetap nggak mau balikan sama kamu, kemungkinan dia udah punya yang baru ya, dia udah suka sama orang lain ya, udah punya target yang lain. Kemungkinan yang itu ya pertama ya. Yang kedua, mungkin dia ada sikap dari kita yang kita perlu sikap dari kita yang mungkin dia nggak suka, yang nggak cocok sama sama goalnya dia, sama goalnya dia, sehingga dia nggak mau sama kita. Terus akhirnya dia hilang kontak, dia nggak mau balas chat kamu, dan itu kita harus hargai itu. Nah, bagi kalau alasan yang pertama karena dia udah punya yang baru ya, misalkan kalau punya alasan yang kayak gitu, ini aku kasih tahu ya, di dunia the law of attraction atau hukum tarik menarik, makin kamu mengejar dia, maka target yang kamu kejar itu bakalan makin jauh. Kamu pernah lihat kan anak-anak kalau main kejar-kejaran ya, target yang dia kejar itu nggak mungkin ketika dikejar dia bakalan diam aja, enggak. Yang ada adalah dia bakalan lari. Itu sama aja dengan kehidupan nyata kita. Makin kamu kejar target kamu, dia bakalan menjauh dari kamu. Apalagi kalau udah ada orang lain di hatinya dia, kalau udah ada target lain di hatinya dia. Di dunia the law of attraction atau hukum tarik menarik, ya sih, yang namanya tarik menarik berarti ini misalkan ini target kamu dan ini adalah kamu. Makin kamu tarik, apakah dia bakal menjauh? Enggak. Yang ada adalah target kamu bakalan ketarik sama kamu. Tapi kalau kamu kejar mengejar ya,
target kamu. Ketika kamu kejar, maka targetnya akan menjauh. Tapi kalau kamu menariknya, maka dia bakalan yang datang ke kamu. Nah, bagi kamu, nih aku cerita, 80% yang ngechat aku, yang nge-DM aku, itu pasti curhatnya masalah, Kak, aku udah ngehubungin dia, udah telepon, udah ngechat dia, tapi dia nggak pernah balas, nggak pernah mau angkat telepon aku, bahkan dia ngeblok aku gitu. Ya iyalah, karena kamu makin mengejar dia, kamu bakalan nggak ada harganya di hadapan dia. Kamu menurunkan frekuensi kamu. Ketika kamu bersedih karena dia udah cuekin kamu, tanpa kamu sadari, kamu telah menurunkan frekuensi kamu. Jadi yang ini sepengetahuan kamu aja ya, buat kamu tahu aja ya, kita itu akan menarik orang yang sefrekuensi sama kita. Kalau orang itu udah nggak mau sama kita, berarti kita udah nggak sefrekuensi lagi sama dia. Entah banyak faktor yang lainnya. Makin kamu bersedih karena dia berpaling dari kamu gitu, kamu makin menurunkan frekuensi kamu. Dan hasilnya adalah dia nggak bakalan berpaling ke kamu, maksudnya dia nggak akan bakalan noleh atau dia nggak akan bakalan ngebalas chat kamu karena udah nggak sefrekuensi lagi. Di matanya dia kamu udah nggak berharga karena kamu udah ngejar-ngejar dia dengan keadaan yang sedih, memohon, udah putus asa, terus tambah lagi kamu dengan pikiran-pikiran negatif, jangan-jangan dia udah nggak cinta sama kamu, jangan-jangan kok dia udah punya yang lain. Makin kamu berpikir seperti begitu, maka kamu menurunkan frekuensi kamu dan yakin dia nggak bakalan balik lagi sama kamu. Nah, sekarang gimana sih caranya agar dia balik lagi sama kamu ya? Naikkan frekuensi kamu setara sama dia, bila perlu lebih tinggi lagi juga nggak apa-apa sih. Ya, cari lagi yang baru misalnya gitu, sorry. Nah, naikkan frekuensi kamu dengan cara apa ya? Berbahagia. Buat cari tahu sih kenapa sih dia bisa suka sama kamu dulunya. Ya, lakukan hal-hal seperti itu. Pertama, bahagia. Kembalikan kebahagiaan kamu, ceria lagi. Yang kedua, berpikir positif, tanamkan pikiran positif. Kalau misalkan ada pikiran negatif, jangan-jangan dia udah nggak mau lagi sama kamu, misalkan ada pikiran seperti itu, cepat-cepat sadarkan diri kamu dan katakan tidak. Dia cuma suka sama aku, dia cuma cinta sama aku, dia pasti suka sama aku, dia cuma tergila-gila sama aku. Nah, selalu tanamkan itu di pikiran kamu. Nah, tahap berikutnya adalah kalau kamu punya medsos ya, apapun itu ya, kamu harus pasang status yang bahagia-bahagia, kamu harus pasang foto yang seceria-ceria mungkin. Misalkan saat ini kamu udah nggak ada lagi di pikirannya dia, dan ketika dia baca status kamu yang bahagia, yang have fun, yang foto-foto kamu yang bahagia, nanti secara tidak sadar dia bakalan kayak, loh kok dia udah bahagia ya sekarang ya? Wah, dia udah bahagia ya? Apa dia udah punya pacar lah? Atau apakah dia udah suka sama orang lain lagi ya? Nah, ketika dia udah memikirkan kamu yang seperti gitu aja, selamat, kamu udah punya ruang di pikirannya dia. Kamu udah punya ruang lagi di pikirannya dia. Nah, kalau udah punya ruang kayak gitu kan berarti secara perlahan-lahan tambah lagi kamu udah ngirim sinyal dengan pikiran-pikiran positif kamu ke pikirannya dia. Ya udah, kamu makin punya ruang yang lebih luas. Jadi kalau dia udah nggak mau balas chat kamu, udah nggak usah chat lagi, cuekin, udah tenangkan, udah. Kalau dia mungkin nggak chat kamu karena dia marah, ya udah tenangkan pikirannya dia. Nanti juga dia bakalan ngehubungin kamu lagi ya. Entah caranya gimana, kamu pasti akan bertemu lagi dengan dia. Serahkan semuanya pada alam semesta. Terus, ini banyak yang masih bingung. Makin kamu terlihat kasihan untuk dikasihani, makin kamu nggak berharga di mata dia. Dia nggak bakalan mungkin suka lagi sama kamu. Tetapi kalau kamu meningkatkan frekuensi kamu dengan berbahagia, menunjukkan sikap-sikap yang bahagia, kamu akan menaikkan frekuensi kamu, dan dia yang tadinya cuek sama kamu, yakin dan percaya dia bakalan balik lagi sama kamu, dia bakalan chat lagi sama kamu. Dan satu lagi faktanya adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita
sumber utamanya adalah pikiran kita. Kita suka sama orang itu, kita benci sama orang itu, semuanya adalah tergantung dari pikiran kita. Kalau kita pikirannya positif-positif aja, yakin pasti kita emosi-emosi kita pasti positif-positif aja. Nah, untuk menaklukkan pikiran seseorang, maka kita juga perlu menaklukkannya dengan pikiran kita juga. Jadi pikiran hanya dapat ditaklukkan dengan pikiran juga gitu. Mainkan pikiran dia dengan selalu berbuat sesuatu yang menunjukkan bahwa kita itu bahagia. Mainkan pikiran dia, mainkan mindset dia dengan memberikan sinyal-sinyal yang positif juga. Dengan sinyalnya berupa apa? Berpikiran positif juga. Kirimkan sinyal-sinyal positif bahwa kamu masih mencintai dia, kamu adalah yang terbaik buat dia. Semua yang ada di dalam kamu adalah apa yang dibutuhkan dia. Dia hanya mencintai kamu, kayak gitu. Kirim sinyal-sinyal seperti itu. Visualisasi dia balik lagi sama kamu, dia ketawa lagi sama kamu. Visualisasi aja di handphone kamu, dia sedang menghubungi kamu. Mainkan pikirannya dengan berpikir juga. Dan aku yakin ini bakalan work kalau kamu benar-benar ikut apa yang aku katakan. Tapi misalkan kalau benar-benar gak work, gak apa-apa. Waktu akan berbicara. Percayalah, waktu pasti akan berbicara. Ketika kamu menanam sesuatu, kamu akan memanen sesuatu. Gak mungkin kamu gak memanen, kecuali dengan keputusasaan kamu udah mencabut bibit yang udah kamu tanam, ya kamu gak bakalan panen apa-apa. Tapi dengan rasa percaya kamu tanam bibit itu, kamu yakin kamu akan menanam, kamu akan memanen apa yang udah kamu tanam. Sama dengan pikiran, kalau kamu udah menanam pikiran yang positif, kamu akan memanen sesuatu yang positif dalam hidup kamu juga. Percayalah, dia masih mencintai kamu. Percayalah, dia nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Itu dia video aku hari ini. Silahkan kalian komentar, like, subscribe jika kalian tertarik dengan channel aku. Aku hanya akan membahas pikiran-pikiran positif. Dan bagi kamu yang suka mendengarkan audio afirmasi, channel aku juga menyediakan audio afirmasi. Audio subliminal message juga sudah aku sediakan di channel aku. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang berbau the law of attraction, pikiran bawah sadar, visualisasi, afirmasi, subliminal message, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat orang lain, silahkan share sebanyak-banyaknya agar kita berbagi kebaikan. Dan kalau kita udah berbagi kebaikan, maka kebaikan yang berlipat-lipat ganda pasti akan datang ke dalam hidup kita. Saya Ira Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!